Kamu bingung apa aja sih yang harus dirapikan lebih dahulu ketika mau mengembangkan usaha dengan cepat? Apakah bangun sistem dulu atau mesti gimana ya? Kamu gak perlu bingung-bingung lagi untuk mencari tahu langkah apa yang harus dilakukan agar bisnismu bisa cepat berkembang. Cukup lakukan 4 langkah ini saja. Dan langkah ini tidak bisa dibolak-balik ya, harus berurutan. Apa saja kah itu? Yuk kita simak. Langkah pertama adalah make profit. Di awal kita memulai bisnis, pasti bingung dong. Lebih penting mana sih? Membuat sistem atau fokus mencari keuntungan dulu? Karena banyak orang yang terinspirasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya sistem rapi dan profit yang besar, sehingga membuat kita tuh pengen usaha kita tuh cepat rapi. Sebenarnya, ketika di awal, kita itu tidak perlu menuntut usaha kita itu rapi dulu. Sistemnya sudah mutlak dulu, itu tidak perlu. Buang jauh-jauh dulu deh pikiran itu. Cukup rapi secukupnya aja dan bisa jalan dulu. Kalau seiring berjalan ternyata berantakan, gak apa-apa, jalani aja. Fokus pertama kita itu cukup profit saja. Raup keuntungannya dulu. Mau berantakan, mau bagaimanapun caranya, selama itu profit, bagus. Itu tanda bahwa kita sudah berhasil di langkah pertama. Kenapa sih kok fokus profit dulu? Karena ketika kita mulai, kalau mau rapin sistem dulu, emangnya tahu sistem seperti apa sih yang efektif untuk bisnis kita? Pasti nggak tahu dong. Mau niru sistem orang lain pun nggak bakal bisa. Meskipun secara spesifik bisnisnya sama pun, itu pasti punya sistemnya masing-masing. Ingat, masih ada faktor lokasi, target pasar, dan lain-lain loh. Tapi kalau kita fokus ke profit dulu, contoh, mungkin di awal kita buat sistemnya sederhana saja. Sesederhana mungkin. Yang penting bisa jalan dulu bisnisnya. Ketika sistem tersebut nggak menghasilkan, paling tidak kita belajar apa yang perlu ditambahkan. Dari situ kita explore pelan-pelan sampai ketemu sistem yang paling cocok untuk target omset yang kita mau. Harus punya target ya. 3 bulan awal berpikir keras bagaimana caranya biar profit ini bisa terus menembus target awal. Jadi, selagi jalan dan profit, sekalian belajar dan terus upgrade sistemnya. Langkah yang kedua, itu adalah membangun sistem. Nah, kalau sudah profit, kita pasti mulai tahu nih, apa aja yang mau dijadikan sistem paten, dan apa aja yang harus dibuang. Mulai deh, kita rapikan semuanya agar bisa menjadi sebuah sistem yang sempurna. Pernah nggak nonton filmnya McDonald? Ketika pemiliknya sedang membuat sistem dari McDonald tersebut, hanya di sebuah lapangan tenis loh. Bisnis raksasa seperti itu saja dimulai dari ketidaksempurnaan kan. Dari film itu saya menangkap bahwa sistem itu bisa disebut seperti sebuah koreografi ya, yang dilakukan secara tim agar kerjanya bisa efektif dan efisien. Jadi kayak nari gitulah ya. Sudah diatur gerakan-gerakannya. Kalau ditanya mulainya itu dari mana, mungkin kita bisa mulai dulu dari struktur organisasi. Sekiranya untuk bisnis yang bisa dibilang masih seumur jagung ini, apa aja sih divisi yang dibutuhkan? Di dalam masing-masing divisi butuh berapa orang? Jumlah orang ini tidak perlu banyak di awal. Apa yang masih bisa dikerjakan 1 orang, ya udah jangan nambah orang dulu. Kita juga bisa mulai dari buat alur pencatatan stok barang. Ketika barang datang, masuk penyimpanan, sampai barang itu terjual. Nah, mau pakai model stok yang kayak gimana? Itu mulai dibuat juga. Bisa juga dari cara penjualannya juga seperti apa. Dan berbagai hal lainnya. Banyak kok yang harus kita buat. Yang pasti harus sesederhana dan seefektif mungkin. 2 langkah pertama ini, kita harus benar-benar terjun ya untuk melaksanakannya juga. Apalagi untuk yang baru pertama kali menjadi pengusaha. Wajib sekali untuk melakukan tugas-tugasnya. Semakin paham dengan pekerjaannya, maka semakin cepat juga kita menemukan pola yang tepat untuk sistemnya. Langkah yang ketiga adalah duplikasi. Kenapa sih di langkah kedua tadi
ada disampaikan bahwa sistem itu harus sederhana dan seefektif mungkin. Karena berpengaruh besar dengan langkah yang ketiga ini, yaitu duplikasi. Langkah ketiga ini adalah waktunya kita untuk mengajarkan tim kita untuk bisa melakukan sesuai sistem atau SOP yang sudah dibangun. Semakin sederhana sistemnya, semakin mudah diduplikasi. Kalau kita sudah melewati langkah pertama dan kedua, tentu kita juga sudah sortir. Siapa sih orang-orang yang punya kemampuan lebih dan bisa diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala dalam divisinya dan bisa menguasai semua sistem yang ada. Fokus ajarkan orang-orang terpilih tersebut. Pastikan mereka bukan hanya ingat apa saja yang dilakukan, tapi pastikan mereka juga paham kenapa sistem itu dibuat. Apa sih alasannya sistemnya itu dibentuk seperti itu? Kita juga harus tahu alasannya kenapa orang-orang terpilih tersebut harus paham tentang sistem itu. Ketika orang-orang kepercayaan kita paham alasan kenapa sistemnya seperti itu, suatu saat ketika dia menjalankannya akan ketemu kendala-kendala baru dan dia bisa improve sistemnya dan tetap dalam koridor yang ada ya. Duplikasi ini adalah langkah di mana kita akan mendewasakan tim kita yang ada di dalamnya. Kalau dua langkah pertama mungkin kita capek tenaga, di langkah duplikasi ini bisa jadi kita capek mental. Mungkin karena harus mengajarkan orang yang bertanggung jawab. Namun butuh memahaminya berulang kali, yang membuat kita harus menjelaskan berulang kali juga. Tapi tidak apa-apa. Percayalah, usahamu dengan duplikasi ini layak banget di akhirnya nanti. Capek di awal, enak nanti ketika sudah berjalan. Langkah yang keempat adalah scale up. Kalau duplikasinya sudah mantap, timnya sudah siap, dan bisnis kita bisa berjalan dengan rapi meskipun tidak ada kita, waktunya kita masuk ke langkah scale up. Di langkah ini kita akan fokus mengembangkan sayap bisnis kita lebih luas lagi. Mungkin kita bisa mulai dari membuka cabang di daerah lain. Ketika kita sudah memutuskan untuk membuka cabang di daerah lain, kita akan mulai lagi dari langkah pertama. Bedanya adalah kita mulai mencari profit sudah dengan sistem yang lebih kokoh. Seiring berjalannya cabang baru ini, bisa jadi loh akan ada perbedaan sedikit dari sistemnya yang akan disesuaikan dengan daerahnya. Tapi nggak akan beda-beda banget kok pasti. Kesimpulannya adalah, kalau kita ingin berkembang dengan cepat, lakukan 4 langkah ini. Tapi bukan hanya sekedar menjalankan ya, tapi coba ditargetkan setiap langkahnya. Kapan masing-masing langkah tersebut akan tersusun rapi, agar langkah-langkah tersebut bisa terus berulang. Semakin cepat 4 langkah ini berulang, itu adalah tanda bahwa bisnis kita sudah jauh lebih berkembang lagi. Inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di awal pasti capek, tapi begitu masuk 2 putaran, 3 putaran, wah 4 langkah ini akan berjalan secara otomatis. Untuk kalian yang sedang berjuang untuk bisnisnya, cobain ya. Percaya saya, 4 langkah ini akan sangat membantu bisnis kalian. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.